Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kita bersama-sama bisa hadir di sini di dalam majelis sidang Jumat Masjid Salman yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama Islam kepada kita sehingga ajaran Islam sampai kepada kita sampai hari ini. Semoga kita tergolong umatnya yang senantiasa menjalankan ajaran dan sunnah beliau. Khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di balik banyaknya manfaat yang kita bisa dapatkan dari perkembangan teknologi informasi, dari internet, dari media sosial, kita juga dapati berbagai hal yang patut menjadi perhatian dan keprihatinan kita. Kita dapati di media sosial adanya hoax, berita palsu, baik yang digunakan untuk mendiskreditkan individu atau kelompok lain, digunakan untuk menyanjung diri sendiri atau kelompok sendiri, atau sekedar untuk meningkatkan rating di dunia maya. Kita juga dapati berita yang sebetulnya mengandung kebenaran, namun ditempatkan dalam konteks yang salah dan waktu yang salah, sehingga kemudian mengakibatkan misleading, kesalahpahaman yang memang dikehendaki demi keuntungan pribadi si penyebar berita. Kita juga dapati ungkapan-ungkapan yang saling membenci, saling memberi gelar yang buruk satu sama lain. Sangat banyak juga kita dapati perdebatan baik terkait tentang politik, terkait tentang agama atau yang lainnya yang tidak berujung kepada kebenaran dan kemaslahatan, namun hanya sebagai sarana pemuas ego pribadi maupun kelompok. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Islam sesungguhnya telah mengajarkan kepada kita sebagai muslim bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap berita-berita dan informasi yang beredar. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Mendasarkan pada ayat ini, seyogianya refleks pertama seorang muslim ketika mendapatkan berita, khususnya berita yang kontroversial atau berita yang too good to be true,
adalah meneliti, adalah bertabayun, dan seobjektif mungkin mencoba melihat kebenaran dari berita itu. Sayangnya tak jarang demi ingin disebut sebagai pihak pertama yang menyampaikan berita, seseorang dengan mudahnya membagikan kabar tanpa melakukan cek dan recheck terlebih dahulu tentang kebenarannya. Berita dengan cepat menyebar dari grup messenger satu ke messenger yang lain, bahkan kemudian menyebar ke berbagai media sosial lainnya. Ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan orang dengan cepat memperoleh berita tersebut. Tak jarang beberapa saat kemudian diketahui bahwa berita tersebut tidak benar, cenderung ke arah fitnah, adu domba, sehingga kemudian berakibat sangat fatal. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, selain beredarnya berita bohong atau hoax, kita dapati juga di internet dan media sosial lainnya bagaimana seseorang atau satu kelompok tertentu melakukan penyebutan terhadap kelompok yang lain, kelompok masyarakat yang lain dengan sebutan yang buruk. Satu kelompok masyarakat dengan afiliasi politik tertentu menyebut kelompok dengan afiliasi politik yang lain dengan sebutan yang buruk, dengan nama-nama binatang dan sebaliknya. Padahal Al-Quran secara jelas menyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, fenomena ketiga adalah adanya perdebatan yang tidak berujung pada kebenaran dan kemaslahatan. Berdebat dan berdiskusi sekilas tampak dari luar sama, namun berdebat dan berdiskusi mempunyai perbedaan yang mendasar. Berdiskusi artinya masing-masing pihak ingin mencari kebenaran dengan kerendahan hati, dengan usaha untuk melepaskan ego masing-masing. Namun di sisi lain, berdebat artinya memaksakan sesuatu yang kita anggap benar dengan rasa jumawa, dengan penuh ego, dan akhirnya berujung kepada rasa puas ketika lawan yang kita debat tidak bisa membantah argumen kita. Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang selalu mendebat. Mendebat dalam hadis ini maksudnya adalah mendebat dengan cara batil dan tanpa ilmu. Di sisi lain, orang yang berada di pihak yang benar selayaknya juga menghindari perdebatan, karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam, dan mencela orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda yang artinya, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan kedustaan, walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa akhuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah pertama khatib membahas tentang 3 fenomena negatif penggunaan teknologi informasi atau internet dan media sosial khususnya, yaitu peredaran berita palsu atau hoax, penyebutan gelaran buruk, dan perdebatan yang tidak berujung kepada kebenaran dan kemaslahatan. Kita sadar dan paham bahwa internet dan media sosial telah menghasilkan multiplier efek yang luar biasa. Informasi yang dihasilkan seseorang dalam sekejap dapat diterima oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia lainnya. Hal-hal positif yang kita sebar dan kita tularkan di sana dapat memberikan dampak positif juga bagi jutaan manusia lainnya. Dapat ditiru kebaikan-kebaikan itu, hal-hal positif itu oleh ribuan jutaan manusia yang lain. Namun sebaliknya, perilaku dan informasi negatif yang kita sebar dan kita tularkan di sana juga dapat memberikan dampak negatif ditiru oleh ribuan bahkan jutaan manusia lainnya dalam waktu yang singkat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Marilah kita bijak menggunakan internet dan media sosial sehingga memberikan multiplier efek terhadap kebaikan-kebaikan yang kita usahakan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan agar kita dapat berperilaku yang baik dan mendapatkan sebesar-besarnya manfaat di sana. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan dan kemampuan menghasilkan konten-konten positif sehingga dapat menghasilkan kebaikan yang berlipat-lipat ganda serta melindungi kita dari fitnah dan keburukan-keburukannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة